Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memperkenalkan proses manufacturing dengan menggunakan simulasi CNC pada Mastercam. Sebelum itu, perkenalkan kami dari Prodi Sarjana Terapan Produksi dan Perawatan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Saya Wahyu Hidayat. Dan saya Teddy Wiratmoko dan teman kami satu lagi Muhammad Fadil Isam sebagai editor video. Oke, setelah ini kita langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Baik, teman-teman, ini adalah tampilan dari Mastercam X9. Kita akan mengambil file yang akan kita lakukan proses CNC milling ya. Untuk formatnya itu saya menggunakan IGES. Jadi kita itu menggunakan SolidWorks, kemudian pindah ke format IGES, dan Mastercam itu akan bisa membaca format tersebut. Ini adalah IGES filenya. Nah, ini adalah core dari cetak plastik stop kontak. Iya, stop kontak. Bisa dilihat, ini adalah file yang kita gunakan. Nah, kemudian kita klik ALT7. Ini posisinya sudah benar ya teman-teman. Jika posisi ini salah, kita bisa lakukan dengan Xform terus translate 3 dimensi. Kita blok semuanya, kita pilih enter. Nah, di sini bisa dengan pilih move, pilih yang benar ya teman-teman. Ini punya kita sudah benar. Selanjutnya kita melakukan proses milling. Bisa dilihat bahan yang file yang kita gunakan. Kita pilih properties milling default, stock setup, bounding box. Kita blok, enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita melebihkan dari sini ke sini agar nanti proses millingnya bisa terjadi ya teman-teman. Kita pilih enter, kita pilih centang. Oke, garisnya sudah terlihat teman-teman. Kemudian kita lakukan surface route. Surface route ini pemakanan ya teman-teman. Kita pilih yang kontur, centang, kita blok langsung semua. Enter. Nah, kita centang, kemudian kita pilih pahat yang kita gunakan. Nah, untuk kontur ini saya akan menggunakan end mill bull. Bisa teman-teman kombinasikan dengan bisa flat, bisa atau apa saja. Kita coba-coba saja. Kita pilih menggunakan diameter 5. Kita pilih menggunakan diameter 5 dengan core radius 2 ya.
dinamis. Oke, kita untuk bitrate-nya kita naikkan ya agar kecepatannya itu cepat ya teman-teman, mempercepat proses kita membuat video ini. Untuk maximum step down-nya sepertinya cukup dua. Sepertinya kalau diameternya ditingkatkan lagi ya teman-teman. Jadi mungkin bisa menggunakan 10. Oke, kita centang saja. Ini lumayan agak menunggu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, sudah mulai terlihat perbedaan apa saja yang terjadi ya. Ini adalah pergerakan pahat. Kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Untuk mengetahui waktunya kita bisa lihat di ini NCI maaf. Nah, ini simulasinya ya teman-teman. Ini bisa dilihat total time-nya ini sekitar 22 menit 23 ya. Kita lihat, bisa dilihat seperti ini. Speednya kita naikkan agar cepat prosesnya ya. Bisa dilihat ya teman-teman, masih kurang detail kan. Kita lanjut lagi menggunakan surface rice mill ya teman-teman. Untuk tadi kan masih benda ini yang terkena ya, kita hilangkan bagian samping-sampingnya agar mulai terlihat gitu ya teman-teman. Oke, kita blok lagi, enter, kita centang kembali. Nah, untuk samping-sampingnya kita menggunakan pahat flat ya. Untuk pahat flat itu kita diameter 20 biar cepat. Corner radiusnya karena flat ini harusnya 0 ya. Kita buat bitrate-nya 1000. Seharusnya ini ada perhitungannya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari atau bisa melihat tabel, banyak kok yang di internet itu sudah ada rate-nya sendiri ya teman-teman. Oke, bisa dilihat teman-teman, prosesnya cukup lama. Maaf teman-teman, karena videonya ini di kos-kosan jadi agak ramai. Oke, bisa lihat langsung sini MGI Mastercam Simulator.
Di sini bisa dilihat ya, untuk waktu total time-nya itu 11 jam. Jika teman-teman ingin mempercepat waktunya, bisa meningkatkan bitrate atau mungkin bisa di pemakanannya itu didalamkan ya, sepertinya seperti ini teman-teman. Di sini maksimum step down-nya itu kan 2 kan teman-teman, kita bisa 5 kan? Step over-nya kita bisa 5, bitrate-nya 1200 tercentang, nanti pasti akan turun waktu total time-nya. Oke, tunggu sebentar karena memang agak lama. Kita lihat itu untuk surface resmil saja dari tadi itu sekitar 11 jam, sekarang menjadi 2 jam 43 menit. Cukup signifikan teman-teman. Tapi sebenarnya ini tidak bisa sembarangan kita memberikan bitrate 1500 atau apapun itu, sebenarnya tidak sembarangan teman-teman. Bisa dilihat dengan tabel, karena itu ada kaitannya dengan pahat dan benda teman-teman. Jika semakin bitrate-nya semakin tinggi, pasti pahat itu belum tentu kuat. Oke, cukup oke teman-teman. Kita lanjut kontur, karena tadi menggunakan pahat 10, kita gunakan pahat yang lebih kecil teman-teman agar bisa lebih jelas. Kita masih menggunakan diameter 5, radiusnya 1 ya teman-teman, karena kan tadi kan 10 ya teman-teman. Kalau 10 itu bagian-bagian yang mendetail itu masih belum bisa terkena. Pahat semakin kecil ini ada yang dengan diameter 0,5 nanti teman-teman, kita akan menggunakan itu. Oke teman-teman, sudah teman-teman. Tadi sepertinya bitrate-nya masih kecil teman-teman. Agar mempercepat video ini, kita ratakan semua 1200 ya. Oke, agar mempercepat video ini, untuk bitrate dan tetap ke pemakanan, kedalaman pemakanan, step over itunya itu teman-teman bisa pelajari sendiri ya, sudah banyak kok di internet. Kita langsung imagine group. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah proses kontur. Ini menggunakan pahat 10 dengan radius 2, ini resmil, ini kontur lagi menggunakan pahat diameter 5. Bisa dilihat kalau masih 10 itu tidak bisa menjangkau lubang-lubang pada stop kontaknya teman-teman.
bisa dilihat teman-teman, ini proses resmil, surface resmil. Untuk diameter 5 akan lebih detail, ya kan? Kita nanti menggunakan diameter 1 kemudian 0,5, ya. Bisa dilihat teman-teman, lebih detail kan daripada menggunakan diameter 10. Sudah ada lubang untuk stop kontaknya. Cukup, kita lanjut lagi teman-teman, gunakan kontur lagi. Kita blok, enter, kita centang, kemudian kita pilih diameter 1 teman-teman. Biar lebih cepat, karena mengingat waktu video dan tidak membosankan juga. Oke, kita cek untuk kontur yang ketiga, butuhkan waktu 31 menit. Ini lebih sangat lebih detail, kita bisa lihat di sini, ya teman-teman. Sangat mendetail teman-teman. Kita percepat lagi, kita menggunakan surface rope, kontur lagi. Oke, gunakan centang, kemudian kita perkecil lagi 0,5 radiusnya. Kayaknya sendiri. Oh iya teman-teman, sebenarnya cordon cavity ini sebenarnya itu dibuat menggunakan SolidWorks dengan e-mold ya teman-teman. Jadi di SolidWorks e-mold itu semua simulasi juga ada di sana, cetak plastiknya. Teman-teman bisa kok belajar. Bisa dilihat teman-teman, sini ada yang tidak kemakan, itu sebenarnya sudah kemakan pada proses sebelumnya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Ini hanya menampilkan proses yang barusan saja agar mempercepat waktu saja teman-teman. Oke, cukup teman-teman. Kalau pengen melihat langsung proses semuanya, kita pilih yang batching group yang pertama tadi teman-teman. Untuk total time-nya sebenarnya ini karena feed rate-nya kita ini untuk mempercepat dan teman-teman bisa pelajari
agar mempercepat video ini saja teman-teman. Sebenarnya ini seharusnya ini lebih lama lagi teman-teman. Karena memang untuk cetakan itu, membuat cetakan itu mahal ya teman-teman. Jadi memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelitiannya itu sangat tinggi teman-teman. Hmm. Semuanya termakan ya teman-teman. Bisa dilihat ini masih belum detail. Untuk atasnya sudah mendetail, untuk bawahnya ini seharusnya ada miringnya nih seharusnya. Untuk miring ini nanti kita langsung finishing saja ya. Kita langsung proses finishing agar bisa langsung lihat nanti miringnya. Kita menggunakan finishing itu teman-teman bisa kombinasi ya. Kalau saya kan masih untuk belajar bareng saja ini videonya. Oke, kita untuk step overnya kita perendah ya, karena ini agar halus tidak halusnya suatu benda. Kita 5,1 dulu biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang pasti semakin lama teman-teman, kalau 0,001 tapi pasti bahannya itu pasti lebih halus lagi teman-teman. Bisa dilihat teman, di sini finishing saja 9 jam teman. Bisa dilihat teman-teman, masih terlihat kasar seperti itu ya. Padahal kalau sebenarnya kalau kita memegang stop kontak langsung itu enggak seperti ini teman-teman, lebih halus teman ya, lebih halus. Lihat ya, di sini lebih halus. Oke, kita sepertinya sudah jelas ya teman-teman, terlihat kasar seperti ini. Kita coba parameternya untuk step overnya dikurangi lagi 0,01. Untuk ininya kita gunakan 3000 biar lebih cepat, mempercepat waktu. Oke, kita centang saja.
Ini yang lama itu proses menunggunya. Semakin spek laptop semakin tinggi, semakin cepat teman-teman. Karena ini laptop kentang ya. Jadi tidak bisa cepat. Masih loading. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, sudah kita cek ya untuk finishing saja. Nah, mesti ini agak berat teman-teman musiknya. Finishing. Kita lanjut langsung ke program CNC-nya teman-teman. Di sini ada tulisan G1, kita klik. Cukup lama teman-teman. Kemudian kita tekan itu, kita centang kecil. Oke, kita langsung save saja teman-teman. Proses ini membutuhkan waktu yang lama.
Nice. Di sini kita sudah mendapatkan kode CNC-nya, teman-teman. Ini kodenya sampai jutaan, teman-teman. Teman-teman ini bisa langsung dimasukkan di mesin CNC Mazak atau CNC yang sudah bisa langsung dengan file ya, bisa membaca file maksudnya. Oke, saya cukupkan untuk core ini. Kemudian untuk cavity-nya akan dilanjutkan oleh Mas Teddy Priyatmoko. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk yang bagian selanjutnya saya akan menjelaskan proses manufacturing desain cavity dengan simulasi CNC pada aplikasi Mastercam. Karena bagian tahap-tahapnya sudah dijelaskan pada Wahyu Hidayat, untuk itu saya hanya menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja. Oke, untuk mesin yang digunakan ini menggunakan mesin milling. Kemudian untuk pemakanan pertama saya menggunakan, untuk pemakanan facing saya menggunakan end mill dengan diameter 20 mm. Kemudian untuk pemakanan yang kedua saya menggunakan surface rope pocket dengan menggunakan end mill pada diameter 1 mm. Kemudian untuk pemakanan yang terakhir saya menggunakan pemakanan surface finishing paralel dengan menggunakan end mill berbentuk ball dengan diameter 1 mm. Kemudian untuk simulasi pada bagian facing seperti berikut. Untuk yang selanjutnya saya melakukan simulasi secara keseluruhan agar mempercepat waktu. Oke, ini merupakan bentuk dari benda kerja, bahan baku dari benda kerja. Kemudian saya akan mensimulasikan mesin CNC-nya dengan mengklik play. Di sini saya menggunakan pocketing untuk melakukan pemakanan pada bentuk testaker. Untuk total waktu dari permesinan sekitar 16 jam 10 menit.
Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita naikkan kecepatan dari CNC-nya. Untuk tahap pemakanan, kedalaman pemakanan yang ditentukan adalah 1 mm. Kemudian untuk CS dari bahan tersebut 18. Setelah tahap facing dan tahap pemakanan selesai, untuk tahap yang terakhir adalah tahap finishing. Untuk tahap finishing, saya menggunakan metode pemakanan paralel. Oke, di sini tahap dari proses manufacturing desain APT telah selesai. Beginilah hasil dari desain APT tersebut. Dengan 4 buah produk test taker. Oke, setelah selesai,
kita akan membuat program dari CNC-nya dengan menekan G1. Ini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Kemudian kita klik save data pemrograman CNC-nya. Kita tunggu. Nah, ini sudah kebuka Mastercam Code Expert. Oke, di sini kita bisa melihat pemrograman CNC dari desain cavity test stacker. Di sini pemrogramannya sampai sekitar sekitar 2 jutaan pemrograman. Oke, setelah selesai pemrograman CNC, kita kembali ke Mastercam. Tertutup ya. Oke, karena penjelasan dari desain core dan desain cavity telah selesai, kami tutup video kali ini. Apabila dari kami banyak terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.